Bapak Ibu mau nggak saya kasih tahu trik dan rahasianya untuk Bapak Ibu bisa membeli NPK 1 kg itu, NPK Mutiara 16 yang biasanya harganya 23.000, Bapak Ibu bisa mendapatkan NPK Mutiara 16 itu dengan harga 12.000. Mau nggak saya kasih tahu trik dan rahasianya? Kalau saya beli NPK itu Mutiara 16 itu, saya akan membeli NPK itu dengan harga Rp12.000 per kilo. Bapak Ibu mau nggak? Kalau misalnya Bapak Ibu beli dengan 23.000, kalau saya beli dengan 12.000, berarti saya irit 11.000. Itu kalau kita berbicara kita beli 1 kilo. Kalau kita beli 10 kilo, saya irit 110.000. Itu kalau 10 kilo. Kalau kita beli Bapak Ibu beli 100 kilo NPK Mutiara 16, saya juga beli NPK Mutiara 16 100 kilo, maka saya irit 1,1 juta. 1.100.000 saya irit. Itu kalau misalnya kita berbicara Bapak Ibu beli 100 kilo, saya beli 100 kilo. Kalau Bapak Ibu beli 1 ton, saya beli juga 1 ton, maka saya irit 11 juta rupiah. Ya iyalah, saya beli 1 ton NPK dengan harga 12 juta, sedangkan Bapak Ibu beli NPK dengan harga 23 juta. Ya lebih irit saya cuma membeli 1 ton NPK dengan harga 12 juta saja. Sedangkan Bapak Ibu 23 juta, lebih mahal yang Bapak Ibu keluarkan biayanya daripada saya. Saya cuma 12 juta saja. Itu kalau 1 ton. Kalau 1 kilo saya cuma bayar 12.000, Bapak Ibu bayar 23.000. Nah, sekarang saya akan kasih tahu trik dan rahasianya, hitung-hitungannya, agar Bapak Ibu bisa beli NPK Mutiara itu, pupuk NPK 16 dengan harga Rp12.000, tidak lagi Rp23.000, Rp12.000 saja, biar Bapak Ibu lebih cepat lagi suksesnya, lebih cepat lagi untungnya, dan cepat kaya. Seperti itu ya, saya mau petani-petani Indonesia ini kaya dan makmur ya. Oke, caranya gimana? Caranya gampang. Sekarang gini, NPK Mutiara 16 1 kilo 23.000 ya, kisaran harga seperti itu ya. Di kota-kota lain ada yang masih 22.500, ada yang sudah 25. Kita taruh saja 23.000. NPK Mutiara itu 16 harganya 23.000. Kandungannya apa saja NPK Mutiara itu? Ya, nitrogen 16%, P 16%, dan K 16%. Intinya totalnya adalah 48%. Nah, dalam 1 kg NPK Mutiara terdapat 48% unsur yang terbagi menjadi 3, yaitu N16, P16, dan K16. Nah, kita sudah punya data di situ, 2 data. Yang pertama data harga per kilo, 23.000 per kilo, kita sudah tahu datanya. Data kedua kita sudah tahu kandungannya apa saja dan persentasenya berapa saja di dalamnya, yaitu N16%, P16%, dan K16%. Itu data sudah cukup sekali untuk kita. Sekarang tinggal kita lihat lagi poin ketiga, dosisnya. Dosis NPK itu seperti apa? 10 gram per liter air. Nah, kalau kita beli 1 kilo NPK, berarti dosisnya 1 kilo NPK ini harus dilarutkan dalam 100 liter air. Ya, untuk 1 kilo NPK dosisnya dilarutkan ke dalam 100 liter air. Kalau misalnya 10 liter air, berarti tinggal kita konversi turun 10% saja. Berarti yang kita gunakan cuma 100 gram. 100 gram per 10 liter air. Dan kalau misalnya kita mau menggunakan 1 liter saja, berarti kita cukup melarutkan 10 gram saja. Atau 1 sendok makan NPK. Kemarin ada yang tanya di komentar, saya tidak punya alat timbangan gram Pak. 10 gram per liter itu, 10 gram itu kalau pakai sendok makan seperti apa? Tidak gundukan juga, tidak gunung penuh juga. Dia normal saja, ada gundukan kecil saja. 1 sendok makan ada gundukan kecilnya. Tidak sampai menggunung, enggak perlu, itu 14 gram itu kalau sampai menggunung. Kalau 1 sendok normal itu NPK, 1 cidukan saja seperti itu 10 gram itu. 10 gram atau 1 sendok NPK ini kita larutkan dalam 1 liter air, itu dosisnya. Berarti kita sudah bisa dapat kuncinya di situ, rahasianya. Dosis sudah kita tahu, harga sudah kita tahu, unsur persennya sudah kita tahu. Tinggal kita permainkan aja mereka. Caranya gimana? Caranya gampang. NPK ini kan di dalam 1 kilo terdapat N, P, dan K 16. Sekarang tinggal kita pecah-pecahkan saja unsurnya. Iya kan? Ada N, ada P, ada K. Kita pecah-pecahkan saja. Artinya kita membeli unsur-unsur ini dalam bentuk satuan. Pupuk N sendiri, pupuk P sendiri, pupuk K sendiri. Nah, sekarang tidak semudah itu. Kita mau pecahkan NPK, kita beli pupuk N sendiri, nitrogen sendiri, kita beli pupuk fosfor sendiri, lalu kita beli pupuk kaliumnya sendiri. 3 pupuk kita beli untuk bisa menyaingi NPK Mutiara 16. Tetapi kalau Bapak Ibu pakai cara itu, tidak memperhitungkan daya larutnya, ya percuma saja. Kualitasnya tidak akan sama dengan NPK Mutiara sekalipun unsurnya sama. Kenapa demikian? Kita harus memikirkan NPK Mutiara ini gimana reaksinya larut di dalam air. Kalau NPK kita larutkan dalam air, reaksinya gimana? Berapa lama? Larutnya sempurna atau tidak? Ada endapannya atau tidak? Baru kita bisa memilih pupuk-pupuk satuan ini. Jangan sampai Anda mau pakai hitungan ini asal-asalan, Anda beli pupuk nitrogen sendiri, fosfor sendiri, kalium sendiri. Begitu dilarutkan, fosfornya nggak larut, kaliumnya juga nggak larut, nitrogennya juga nggak larut sempurna. Ya sama saja, lebih baik beli NPK daripada beli satuan. Nggak larut sempurna, kualitasnya nggak sama seperti NPK. Nah, karena kita memikirkan itu, makanya kita harus cari N sendiri, pupuk P sendiri, pupuk K sendiri, yang daya larutnya sama dengan NPK atau bisa jadi lebih dari NPK. Kalau NPK granul, butiran biru, kita pakai yang kristal. Sehingga nanti kualitas yang kita dapatkan, pupuknya walaupun ecer-eceran seperti itu, tetapi kualitasnya jauh di atas NPK. Ya. Sekarang pupuk apa yang kita gunakan? Yang pertama kita pakai pupuk nitrogen ya, kita pakai urea petro. Jangan pakai yang subsidi Bapak Ibu ya. Kalau hitungan ini nggak masuk subsidi itu keras ya. Dia butirannya ada coating oilnya. Jadi kalau nitrogen atau urea subsidi yang warna pink itu ada coating oilnya, daya larutnya nggak akan mungkin sama dengan NPK Mutiara. NPK Mutiara udah larut, dia masih diaduk-aduk di situ juga belum larut-larut juga. Kita pakai petro saja, murah kok petro itu. 1 kilo 10.000 ya. Ada yang 11.000, ada yang 8.000, ada 9.000, kita pakai saja. Urea petro 1 kilogram 10.000 kita beli ya. Kita beli 1 kilo urea petro ya. Kemudian apalagi? Kita beli TSP Maroke untuk fosfor ya. TSP Maroke 1 kilo juga.
TSP Merauke itu Bapak Ibu, pupuk fosfor Merauke itu, daya larutnya itu hampir sama dengan NPK Mutiara juga. Dia nggak sempurna memang, ada endapan-endapannya sedikit di bagian dasar wadah kalau kita encerkan. Dia nggak 100%, nggak ada endapannya murni seperti, nggak. Ada endapan kecil-kecilnya juga, residu-residunya tetap ada, tidak larut sempurna juga ya. Sama lah seperti NPK, artinya TSP dari Merauke ini kita bisa sandingkan dengan NPK untuk dari segi kelarutannya, hampir sama ya. Kita pakai TSP. 1 kilo berapa? TSP Merauke Rp13.000 ya. Kita sudah keluarkan uang berarti Rp23.000 ya. Rp10.000 untuk urea petro 1 kilo dan Rp13.000 untuk TSP Merauke, Rp23.000. Pupuk kalium kita pakai apa? Kita pakai Merauke MOP, di mana dia mengandung K2O atau kalium 60%. Harganya berapa? Harganya Rp13.000 juga. Oke, kita sudah dapat 3 pupuk. Urea petro Rp10.000, TSP Merauke Rp10.000 dan 1 kilo Merauke MOP harganya juga Rp13.000. Totalnya berapa? Totalnya Rp36.000. Rp36.000 kita sudah dapat 3 kilo, terdiri dari 1 kilo N, 1 kilo P dan 1 kilo K. Sedangkan kita hanya mengeluarkan uang Rp23.000 untuk bisa mendapatkan NPK Mutiara 16. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, kita punya 3 kilo yang ecer seperti ini, kok jatuhnya Rp36.000, lebih mahal. Sedangkan NPK hanya Rp23.000 saja. Tetapi yang perlu Bapak Ibu catat, pupuk ecer yang kita beli ini, seperti misalnya urea, petro, nitrogennya di situ 46%. 1 kilo itu harga Rp10.000, 46%. Kalau NPK yang 16 nitrogennya cuma 16%. Urea petro 46% dan NPK 16%. Berapa kali lipat? Untuk NPK Mutiara 16 ini bisa menyaingi nitrogennya petro. Berapa kali lipat? 3 kali lipat, ya. Artinya nitrogen 16% dalam NPK Mutiara ini harus kali 3 baru bisa menyaingi urea petro persennya, ya. Jadi urea petro cukup 1 kilo saja sudah sama dengan 3 kilo nitrogen yang ada di NPK, ya. Fosfor, TSP ya, Merauke. Berapa nilai fosfornya P25-nya? Sama 46% juga. Artinya fosfor di dalam NPK Mutiara, P-nya yang 16% itu harus 3 kali lipat juga naiknya baru bisa menyaingi TSP Merauke yang 46%. Daya larutnya sama, pupuknya sama, ya, jenisnya sama. Cuma bedanya yang ini TSP Merauke kandungannya 46% fosfor, sedangkan NPK Mutiara P-nya hanya 16. Kalium di situ hanya 16% saja kaliumnya kalau di NPK Mutiara. Sedangkan MOP Merauke yang kita beli kaliumnya 60%. Berapa kali lipat itu? Itu bisa sampai 4 kali lipat dari NPK Merauke. Nah, sekarang kita sudah tahu, ya kan? Kita sudah punya pupuknya. Sekarang untuk mengaplikasikan, kita taruh saja sapu rata. Untuk urea petro 10 gram juga per liter, sama seperti NPK. Untuk TSP Merauke 10 gram juga per liter, sama seperti NPK. Dan pupuk Merauke MOP, ya pupuk kalium, sama juga 10 gram per liter. Kita taruh saja semua pupuk ini 10 gram per liter air. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya gini. Kalau NPK kita larutkan ke dalam 1 liter air, kita perlukan 10 gram atau 1 sendok. Sedangkan untuk urea petro, kita butuhkan cuma 1/3 sendok makan. Tidak 1 sendok makan seperti NPK. Cuma 1/3 sendok makan saja. 1/3 sendok makan itu Bapak Ibu artinya setengah sendok teh. Sudah setengah sendok, sendoknya teh lagi ya. Setengah sendok teh. Kita ciduk setengah sendok teh urea petro larutkan dalam 1 liter air. Sama dengan nitrogen yang kita ambil 10 gram dari pupuk NPK Mutiara 16 dalam 1 liter air juga. Begitupun dengan pupuk TSP Merauke, kita ambil 1/3 sendok makan atau setengah sendok teh. Larutkan lagi dalam 1 liter air. Kalium pun sama. 1/3 sendok teh kita larutkan dalam 1 liter air. Berarti 1 liter air ini yang isinya setengah sendok teh urea petro, setengah sendok teh TSP Merauke, setengah sendok teh MOP Merauke. Begitu digabungkan 1 liter air ini isinya NPK Mutiara 16 juga. Sama dengan 1 liter air yang kita masukkan 10 gram NPK Mutiara 16 itu. Di sini kita pakainya cuma 1/3. Sedangkan di sini kita pakainya 1 sendok makan, di sini 1/3 sendok makan. Artinya lebih kecil 3 kali lipat ketimbang dosis dari NPK kalau kita pakai pupuk eceran ini. Dan bukan cuma dosisnya yang lebih rendah atau penggunaannya lebih sedikit, tetapi juga daya larutnya. Urea petro itu larutnya lebih cepat dari NPK Mutiara. Itu lebih cepat, dia kristal, sedangkan ini granul NPK Mutiara. Kemudian KNO2 atau Merauke MOP itu kalium. Itu sifatnya pupuk garam. Pupuk garam itu adalah mineral, pupuk yang bersifat kristal, bening. Yang larut juga sempurna dalam air ya. Daya larutnya lebih cepat dari NPK Mutiara kalau KCL yang MOP itu. Daya larutnya lebih cepat. Kemudian kalau TSP hampir sama daya larutnya dengan NPK Mutiara. Daya larut sudah unggul. Mereka larutnya lebih cepat. Otomatis karena daya larutnya lebih cepat, daya penyerapan terhadap tanaman pun akan lebih cepat ketimbang dengan yang lama ini. Yang kedua, mereka memiliki konsentrat yang lebih rendah, dosis yang lebih kecil ketimbang dengan NPK Mutiara yang dosisnya lebih besar, 1 sendok makan. Kenapa dosisnya lebih besar? Kenapa ini dosisnya kecil? Ya karena presentasinya beda. Ini presentasinya besar, sedangkan ini presentasinya kecil. Otomatis dia memerlukan 1 sendok makan atau 10 gram. Sedangkan ini tidak perlu 10 gram. Dia hanya memerlukan 1/3 sendok makan saja atau setengah sendok teh. Dia cuma butuh itu saja untuk bisa setara dengan larutan NPK Mutiara 16 yang dilarutkan dalam 1 liter air. Jadi Bapak Ibu ambil NPK Mutiara 1 sendok makan 10 gram larutkan dalam 1 liter air. Kemudian 3 pupuk ini larutkan dalam 1 liter air.
unsurnya sama, kandungannya sama, namun yang berbeda hanya harganya saja. Itu yang berbeda. Mereka ini jauh lebih murah 3 kali lipat. Karena unsurnya 3 kali lipat lebih kecil dari NPK, otomatis harganya juga 3 kali lipat lebih murah dari NPK. Makanya itu yang tadi saya bilang, kalau kita beli pupuk jenis 3 ini, ecer atau pupuk tunggal, lalu kita padukan menjadi NPK 16 maka kita hanya memerlukan sepertiga sendok makan untuk urea petro, sepertiga sendok makan untuk TSP Merauke, dan sepertiga sendok makan juga untuk K2O. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli pupuk ecer seperti ini, tadi berapa harganya? 10.000, 13.000, 13.000 ya, totalnya 36.000. Berarti secara tidak langsung Bapak Ibu sudah membeli 3 kali lipat NPK Mutiara atau membeli 3 bungkus NPK Mutiara sekaligus dengan harga Rp36.000. Sekarang tinggal kita bagi saja. 36.000 ini dibagi 3 berapa? Hasilnya 12.000. Berarti NPK Mutiara 16 bisa kita dapatkan dengan harga Rp12.000. Tidak perlu lagi kita membeli dengan harga Rp23.000. Kalau misalnya Bapak Ibu mau membeli dengan cara seperti saya ini, beli urea petro sendiri, beli TSP Merauke sendiri, beli MOP Merauke sendiri. Berarti secara tidak langsung Bapak Ibu sudah membeli 3 kilo NPK Mutiara yang sama kandungannya. Jadi secara otomatis Bapak Ibu sudah irit Rp11.000 per kilonya NPK ya. Kita kalau konversi per 10 kilo kalau Bapak Ibu beli, iritnya 110.000. Konversi ke 100 kilo 1.100.000, konversi ke 1 ton iritnya 11 juta. Nah, untuk informasi terakhir, untuk Bapak Ibu yang kemarin WhatsApp, khususnya untuk Anda semua penghobis rumahan yang sering menggunakan NPK tetapi ingin mencoba racikan ini, dan juga untuk teman-teman kita yang kemarin bertanya kesulitan untuk mendapatkan pupuk-pupuk ini, Bapak Ibu bisa lihat di kolom deskripsi. Di situ ada link toko pembeliannya. Tentu saja toko-toko ini saya pilih dengan harga yang sangat-sangat murah untuk pupuk yang dijual, dan juga dengan toko-toko yang amanah atau terpercaya. Toko siapa saja, toko mana saja, saya akan rekomendasikan. Tanpa dibayar pun saya akan rekomendasikan. Yang penting toko Anda harus jujur dan toko Anda harus menjual produk dengan harga yang murah. Kalau toko Anda jujur tapi harganya mahal, saya mohon maaf tidak akan merekomendasikan toko Anda. Saya akan taruh toko-toko Anda di sini di kolom deskripsi saya untuk membantu Anda. Dengan catatan, Anda harus jujur, Anda harus amanah, packingan harus rapi, dan juga harus murah. Jadi untuk Bapak Ibu yang kesulitan atau nggak mau ribet beli pupuk-pupuk seperti ini, bisa Bapak Ibu buka kolom deskripsi dan lihat di situ ada beberapa toko yang saya sarankan untuk membeli pupuk-pupuk ini untuk dicampurkan atau diracik seperti itu ya. Dengan cara toko-toko ini jujur, amanah, packingannya rapi, dan juga murah. Bisa Bapak Ibu kunjungi di kolom deskripsi. Kurang lebih seperti itu saja informasi kita hari ini untuk mengirit biaya, cost kita bisa tekan untuk memperbesar hasil produksi, dan tentu saja untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi dari biaya pupuk yang bisa kita tekan seperti ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu berharganya untuk bisa kita diskusi bersama. Semoga informasi ini bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu semuanya dan semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.